The goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Saya orang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos dan partner, tanpa hutang. Warren Buffett bilang dia punya uang 80 miliar dolar, ada satu yang dia nggak bisa beli, apa itu? Waktu. Tema hari ini adalah menjadi kaya. Itu pelajaran yang sangat penting loh, menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua orang. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah loh. Dari kita SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi, nggak ada mata pelajaran menjadi kaya, nggak ada. Yang idaman kita justru nggak diajarkan. Di sekolah kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, kosekan. Saya pernah bekerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak taruh uang di bank. Cuman sekedar buat kebutuhan sehari-hari saja. Karena bunga kecil, barang-barang naik banyak. Jadi kalau ada orang yang menyimpan uang di bank, nilainya semakin hari semakin turun. Jadi kalau dia menyimpan uang-uang di bank, berarti dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Saya juga tidak membeli obligasi karena return imbal hasilnya juga tidak besar dan uang kita di lock lama sekali ya. 3 tahun, 5 tahun. Ya. Nah ini orang hebat nih. Komisaris independen mantan, dia bilang dia pilih investasi apartemen, beli properti. Nah, ini juga direktur investasi. Dia tulis di koran, ya. Dia bilang, dia jujur bilang sama wartawan, me and my portfolio. Ya. Investasinya 70% di properti, 15% di deposito. Kekayaannya 70% di properti. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut ya. Kita orang yang uangnya terbatas, kemampuan terbatas, suruh bangun perusahaan sebesar Cleo, hampir tidak mungkin ya. Tapi adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita orang yang kemampuannya terbatas, uangnya terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Tapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa yang harus kita lihat? Pertama, manajemen. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya? Jangan pernah beli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Ini investment wisdom ya. Selalu invest di bad time. Waktu bad time semua orang gak mau, murah, semua murah. Beli, habis beli simpen, tunggu sampai good time baru jual. Harganya mahal, saudara bisa untung. Jangan pernah mau jadi koruptor, lebih bagus jadi investor. Ini pendapat Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Saya orang yang tidak punya bisa menjadi seorang triliuner tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos dan partner, tanpa hutang. Warren Buffett bilang dia punya
uang 80 miliar dolar, ada satu yang dia nggak bisa beli. Apa itu? Waktu. Ya. Ada 4 macam orang di dunia ini. Satu, orang yang banyak waktu tapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. 2, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Pengusaha dan para eksekutif. Nomor 3, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR. Tiap hari dia sibuk bekerja, habis bulan gajinya habis. Dan orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang ini jumlahnya paling banyak, signifikan. Yang keempat, orang yang bukan hanya banyak uang tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor. Ada pepatah bahasa Inggris bilang time is money, itu keliru. Ya. Time is more valuable than money. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Waktu kita yang sudah lewat gak bisa balik lagi loh. Waktu kita adalah hidup kita. Anyone who is not investing now is missing a tremendous opportunity. Ini ada 2 orang kaya nih. Ya. Dia bilang, no Rolex watch. Juga tidak pakai berlian dia. Dia bilang, the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Nggak pakai jam tangan Rolex, nggak pakai berlian. Ya. Kalau saudara ingin jadi orang yang kaya, kelihatan kaya, jangan pakai jam tangan Rolex. Ikutin Bill Gates, ikutin Lee Ka-shing. Karena memang tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Tapi masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Karena ingin kelihatan kaya, menghabiskan uang banyak, sehingga nggak bisa kaya-kaya. Ya. Lihat kedua orang ini hidupnya sederhana. Ya. Orang yang sederhana itu adalah orang yang bijak loh. Ada Mike Tyson ini. Siklus hidup dari gembel kembali ke gembel. Dia waktu jadi juara tinju dunia, penghasilannya 400 juta dolar. Kalau dikali 14.000 itu 5,6 triliun. Karena konsumtif, boros, habis lu uangnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya uang banyak, coba-coba boros, akan terulang. Hidup saudara jadi Mike Tyson ini loh, dari gembel balik jadi gembel lagi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi saudara semua. Sekian, terima kasih.